Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, pelaku penganiayaan seorang pemotor hingga tewas di jalan area Kebun Tebu di Lumajang diringkus polisi. Pelaku nekat menganiaya korban karena cemburu buta. Korban dituduh menjadi penyebab perceraian pelaku dengan istrinya. Pelaku berinisial RD warga desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang. Pria berusia 40 tahun itu tak berkutik saat ditangkap Satreskrim Polres Lumajang. RD terbukti menganiaya korban Samsul Arifin hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku nekat membacok korban lantaran dendam. Korban dicurigai sebagai penyebab perceraian antara pelaku dan istrinya. Peristiwa bermula saat pelaku hendak mencari pakan ternak membawa celurit. Saat itu pelaku berjumpa dengan korban di jalan menuju Kebun Tebu. Pelaku yang emosi langsung membacok lengan korban hingga tersungkur. Alhamdulillah pelaku sudah bisa kita amankan dan saat ini juga kami lakukan pemeriksaan. Motif apa yang melatar belakang itu membacokan? Sampai saat ini apa yang menjadi motif yaitu unsur dendam, mengingat yang bersangkutan ataupun tersangka ini merasa korban ini yang merusak hubungan keluarganya sehingga harus bercerai dengan istrinya. Ini sudah direncanakan sebelumnya atau gimana? Sampai saat ini tidak ada perencanaan, spontanitas yang akhirnya ada rasa dendam sehingga pada saat ketemu papasan di salah satu jalan umum akhirnya untuk mengejar ada sajam yang dibawa, itulah yang akhirnya dibuat untuk membacok korban. Samsul Arifin, 42 tahun, warga desa Tempeh, Kecamatan Tempeh, ditemukan oleh warga di Jalan Perkebunan Tebu, Desa Petahunan, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, 22 Oktober lalu. Saat ditemukan, Arifin tergeletak dengan luka parah di tangannya. Korban kemudian dievakuasi warga, namun meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan hingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, rombongan kelompok perguruan pencaksilat terlibat bentrokan di Tulungagung. 2 orang mengalami luka dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Sejumlah video bentrokan yang melibatkan kelompok perguruan pencaksilat di Tulungagung tersebar luas di media sosial. Kasihumas Polres Tulungagung Ibda Nenang Murdianto membenarkan adanya kejadian tersebut. Peristiwa terjadi di Jalan Pahlawan depan Stadion Rejo Agung dan di Jalan Jayeng Kusumo, Simpang 3, Ngujang. Bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang mengalami luka lebam dan dilarikan ke rumah sakit. 1 korban langsung diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Bentrokan yang diduga melibatkan kelompok massa dari luar kota Tulungagung tersebut terjadi ketika massa membubarkan diri usai menghadiri acara yang digelar salah satu perguruan pencaksilat di Gor Stadion Rejo Agung. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya bentrokan tersebut. Untuk sementara kita akan mencari untuk full bucket dan juga untuk anggota semua masih di lapangan. Untuk selanjutnya ke depan akan kita sampaikan kembali. Ada korban dan? Untuk sementara korban yang kita ketahui ada, namun luka lebam kita amankan atau kita tengok di Rumah Sakit Bayangkara. Berapa orang? Untuk sementara masih 2. Namun yang 1 sudah bisa dipulangkan karena kondisi tidak begitu serius untuk dokter untuk rawat jalan saja. Polisi mengimbau seluruh anggota perguruan silat yang anggotanya terlibat bentrokan menahan diri agar suasana tetap kondusif. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dengan meminta keterangan para saksi. Dan Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Indahnya pesona alam tambak garam di Pamekasan menarik minat masyarakat. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami.